Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naswa Marasal Sabila dengan NIM 2214116. Di dalam video ini, saya akan menyelesaikan ulangan tengah semester pada mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Islam. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara kita menerapkan perdagangan seperti yang diajarkan Rasulullah di era globalisasi saat ini? Jawabannya yaitu penerapan perdagangan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dalam era globalisasi bisa melibatkan beberapa prinsip utama seperti kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Ini bisa dicapai dengan mengikuti pedoman seperti tidak menipu, menjaga komitmen, dan memberikan barang dan layanan yang berkualitas dan menghormati hak-hak konsumen dengan mitra dagang. Selain itu juga menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok serta memberikan manfaat bagi masyarakat juga memerlukan bagian penting dari perdagangan yang beretika dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yaitu adakah zaman Rasulullah berjualan online? Jelaskan dan berikan contoh yang menyerupainya. Jual beli online ataupun COD pada zaman Rasulullah SAW tidak mengenal konsep jual beli online seperti yang kita kenal saat ini. Namun, prinsip-prinsip perdagangan yang diajarkan beliau ini tetap berlaku seperti kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Contoh yang relevan untuk dalam konteks jual beli online ini atau bisa COD bisa mencakup penjualan produk secara halal secara online yang memberikan layanan COD dengan memastikan barang yang diterima pelanggan sesuai dengan yang dipesan. Pertanyaan nomor 3, apakah dengan tidak meneladani cara Rasulullah dalam berwirausaha menjadi salah? Nah, jawabannya tidak meneladani cara Rasulullah dalam berusaha itu mungkin menjadi salah satu penyebab gagalnya seorang muslim berwirausaha karena prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan memiliki nilai-nilai yang kuat dalam menjalankan bisnis. Yang keempat yaitu sebagai entrepreneur muslim bagaimana Rasulullah menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang. Nah, jawabannya itu Rasulullah menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang dengan memperlihatkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Beliau juga mengajarkan untuk tidak memperoleh keuntungan yang berlebihan ataupun merugikan orang lain. Pertanyaan nomor 5 yaitu bagaimana cara agar usaha tradisional tetap bertahan dengan perkembangan bisnis di era digital yang semakin cepat. Nah, untuk usaha tradisional dapat tetap berjalan dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasi dan menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Penting untuk terus beradaptasi dan berkembang dalam perkembangan teknologi dan tren pasar pada zaman sekarang. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Bagaimana proses pengembangan produk ataupun layanan dalam model usaha tradisional supaya produk kita diminati oleh konsumen? Nah, proses pengembangan produk atau layanan dalam model usaha tradisional ini melibatkan penelitian pasar dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan promosi yang efektif untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 7. Kira-kira usaha tradisional ini akan mati atau tidak ketika dominasi semua usaha memakai digital? Jawabannya itu usaha tradisional tidak akan mati selama masih ada permintaan dan kebutuhan dari pasar. Namun, kemungkinan akan mengalami perubahan dalam cara operasi dan pemasarannya dengan adopsi tingkat teknologi digital. Pertanyaan nomor 8, bagaimana resiko keamanan dan privasi data dan model usaha digital dibandingkan dengan usaha tradisional tersebut? Dari resiko keamanan dan privasi data dalam model usaha digital lebih tinggi dibandingkan dengan usaha tradisional karena resiko pencurian data ataupun serangan cyber. Oleh karena itu, perusahaan digital juga harus memperhatikan keamanan dan sistem yang data-data secara ekstra. Pertanyaan nomor 9, mengenai kisah inspiratif dari pengusaha muslim sukses Indonesia, apakah yang dapat kita pelajari dari pengalaman mereka dalam menjalankan bisnis? Dari pengusaha muslim sukses di Indonesia, kita dapat mempelajari tentang kesabaran, ketekunan, kejujuran, dan dedikasi dalam menjalankan bisnis mereka. Namun mereka juga menunjukkan pentingnya memahami pasar dan membutuhkan konsumen serta berinovasi dalam produk dan serta layanan. Pertanyaan nomor terakhir yaitu nomor 10. Bagaimana perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia saat ini? Apakah semakin pesat
Atau seperti apa kewirausahaan syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya seperti tadi keadilan, keberkahan, dan menghindari riba. Pertanyaan nomor 11, bagaimana kewirausahaan syariah dapat mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam? Kewirausahaan syariah dapat mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam dengan membangun jaringan kerjasama yang kuat dan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam operasional dan memanfaatkan peluang pasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin cukup sekian pertanyaan ataupun jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.